teko gini, aku tak ngomong gini. Wah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidil habibil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, sekarang Al-Fakir sedang di salah satu desa terpencil dan alhamdulillah masuk negara Indonesia ini kayaknya, dan hampir saya kira ini sudah masuk Malaysia. Kita sedang di desa mana? Tanjung Sari, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Mesuji, di rumah salah satu pengurus cabang Jamiah Ruqyah Swaja Mesuji, Lampung. Nah, di sini itu kita akan menyambangi Mbah Hambali. Cuman saya singgah di sini karena untuk mempercepat perjalanan. Nah, Mbah Hambali itu adalah salah satu dulu mantan pengurus cabang CRA Demak. Sering banyak bertanya kepada saya, kenapa CRA ini begitu mudahnya mengkategorikan orang ini terkena sihir. Sering bertanya begitu banyak orang. Maka jawaban saya, kita ini mendiagnosa, mendeteksi semenjak dini. Jadi pada sihir-sihir atau santet-santet usia 1 bulan pun terdeteksi. Beda kalau kita di luar sana melihat yang di luar sana. Orang kalau sudah lumpuh, diruqyah dan lain sebagainya, ini nanti kalau sudah lumpuh agak kesulitan karena sudah masuk juga ke medisnya. Sedangkan kalau usia santetnya 3 hari segera terdeteksi dengan metode yang kita sampaikan, insya Allah itu tidak sampai, atau sebagai tindakan preventif mencegah kelumpuhan, gila, dan lain sebagainya, termasuk untuk menyakiti orang, sihir-sihir yang menyakiti orang, memisahkan kedua pasangan dan lain sebagainya. Jadi usia 1 bulan pun terdeteksi. Nah, langsung saja saya beri contoh seperti pada saat ini. Jadi tadi malam kita nyampe di sini sekitar jam 11 lebih sedikit, setengah 12, dan ketika saya tidur, bangun tidur sudah, mohon maaf, sudah terasa ada indikasi sihir di rumah ini. Saya akan beri contohkan. Nah, ini medianya apa? Wallahu alam, ini biasanya untuk ngetes para peruqyah atau praktisi ruqyah, ilmu ruqyahnya oleh para dukun-dukun. Nah, jadi di sini ini terindikasi sihir. Mana bukulnya? Terus bagaimana ciri-cirinya? Kita testimoni beserta tuan rumahnya. Nah, saya akan tunjukkan lokasi bukulnya dulu. Kira-kira seperti ini. Ayo, sini, gir. Nah, yo, diinjak kamu nanti. Ini kira-kira ini bukulnya. Secara otomatis nanti sama ini. Nih, lihat. Nah. Terus kemudian dari bukul ini muncullah kotak.
Saya ingin tahu tuan rumahnya sini, tuan rumahnya. Nah, ini tradisi kita di Mesuji. Siapa nama Kang? Ahmad Bapak. Apa nih? Ada anu ya di rumah ini ada apa? Oh itu sini. Ada keganjalan apa enggak? Coba ceritakan. Ganjalannya apa keganjalannya? Ganjalannya kalau sini agak ini, agak singlung ya. Singlung. Beberapa hari ini ada yang aneh enggak? Seperti lampu mati dan lain sebagainya? Ada. Ada mana? Nah, di sini lampunya mati. Mau benerin males. Mau benerin males. Terus ada kalau sihir seperti ini itu biasanya namanya sihir takhtiyah, sihir yang dilangkai. Biasanya orang langkai itu yang pertama kakinya akan sakit atau kemungkinan kedua gatal-gatal. Nah kita akan tanya dulu, kakinya ada yang sakit enggak? Ini keluarga yang sakit. Ada. Istri di tangan yang gatel. Oh gatal, berarti masuk gatal. Kalau yang kakinya sakit sampai lumpuh itu biasanya lebih dari setahun. Kalau usia 3 hari paling cuma gatal-gatal dulu, nanti kakinya agak kram dan lain sebagainya. Terus nanti di keluarga juga gatal-gatal. Ini sebagaimana di video saya di Sulawesi itu gatal-gatal karena diobati 5 tahun anaknya gatal-gatal tidak sembuh-sembuh, ternyata faktor sihir-sihir seperti ini. Dan ini banyak dilakukan di luar sana. Cara deteksi bagaimana kok tahu ini pukulnya? Ya seperti yang kita sampaikan, cukup pejamkan mata, doa kepada Allah supaya diperlihatkan, ditunjukkan metode doa dengan tangan ke atas itu aja. Kemudian ada dengan jalan lain, misalkan hewan seperti ular, anjing atau apa masuk ke rumah pernah? Itu ada anjing yang kursi sama kambing cendal, di cendal. Sebelumnya belum pernah terjadi. Belum. Ini ada anjing warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Ini tasyakul bisa jadi, wallahu alam. Tapi kita tak usah ngurus anjingnya begini, pikirannya santai dulu, nggak usah. Cuman itu hal yang biasa seperti ular, anjing hitam, kemudian ada tiba-tiba muncul cicak-cicak banyak sekali, ular dukan atau belatung tiba-tiba di kamar. Tapi saya kira jenisnya tidak seperti itu. Ini jenis-jenisnya cuman kalau ada sih mungkin ular atau semacam ya anjing mungkin jadi. Nah sekarang kita lakukan SOP. Ini pukul diunturkan, kemudian kodamnya diusir, yang di rumah dicek. Dan nanti yang sakit siapa? Anaknya mana? Adit, nah, sini. Ini. Iya deh. Ini. Nah ini. Coba tangan mana? Tangannya mana? Tangan. Oh, ini gatalnya seperti ini. Coba bisa lihat. Ya kayak berair. Nih. Jadi kayak apa ya? Berair ya? Ya. Ini masih di tangan kanan kirinya, belum sampai ke tubuhnya ini. Seperti ini. Baik, maka kita nanti pukulnya dilunturkan, kodam-kodamnya jin diusir. Kemungkinan masih seliweran di sini karena ada yang melihat ada penampakan di depan sini. Nah itu belum masuk karena tidak berani, mungkin ada wajahnya ini di ruang tamunya. Ada fotonya Mujus. Jadi berani nanti terus dilunturkan. Nah yang di caranya bagaimana? Ciri khas kodam di mana itu gampang. Pokoknya lampunya mati itu aja lah. Itu disingkirkan. Metodenya di metode doa. Seperti ini. Ini kan di sini lampunya mati nih. Nah ada yang melihat kuntilanak di sini. Yang melihat, saya nggak melihat jin karena dari kecil saya nggak melihat jin. Saya melihat kuntilanak. Dan ternyata memang di sini. Gila pulang. Maka kita akan melakukan pengusiran. Dan di Asmaul. Saya akan praktekkan metode apa namanya mengeluarkan
atau mengusir khodam-khodam santet. Ya. Ini kan lampunya mati nih, bisa jadi di sini. Caranya begini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bismillahirrahmanirrahim. Amanat rasulullah billahi rabbil alamin. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. La nufarriqu baina ahadin min rusulihi. نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها من كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ya Allah, jikalau di hadapan saya ini ada santet-santet, ada khodam-khodam dari dukun yang ingin menyelakai keluarga ini, ya Allah, hamba mohon kepadamu ya Allah, untuk mengeluarkan mereka ya Allah ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Pindahkan mereka, keluarkan ya Allah mereka, dan bukakanlah semua ikatan-ikatan jin tersebut supaya dia bebas. Ampuni dosa-dosanya ya Allah, dan keluarkan mereka ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Amin. Keluarkan mereka ke tempat yang hanya Engkau yang mengetahui. Amin. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Jadi kita begini itu bukan kita narik seolah-olah kita pakai tenaga dalam, bukan. Jadi kita bukan pakai tenaga dalam, ada yang salah paham. Itu metode isyarah. Isyarah mengusir yang begini, masa isyarah begini. Jadi begini itu isyarah saja. Bukan berarti terus mengetahui jin, bukan. Isyarah sendiri. Nah, itu tuan rumah tak suruh mengukurkan sendiri supaya bisa mandiri tanpa harus saya. Ini praktisi semua, pengurus PC Jamiah Ruqyah Aswajan dimanapun berada, pengurus PAC, pengurus PC, pengurus PW. Sekali lagi waspada. Banyak sekali di sana, di luar sana mau ngetes ilmu kita. Tetapi dengan barokah guru-guru kita, insya Allah sihir 3 hari pun terdeteksi atau seminggu pun terdeteksi. Insya Allah begitu. Nanti kita akan lunturkan bukulnya. Kita sudah mengusir khodamnya. Baru keluarganya nanti diobati dengan cara dikasih habatus sauda boleh, atau digrounding langsung di tanah. Jadi ini tanah, dia mandi di atas tanah. Nah seperti ini. Kalau muntah-muntah dibiarin, jangan seperti itu. Insya Allah akan disembuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi bagi praktisi ziarah dimanapun berada, hati-hati, waspada, ittaqullah mastata'tum. Terus senantiasa dawamkan zikir sakron setiap pagi untuk melindungi keluarga kita, dan juga hidupkan sunnah-sunnah Nabi dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bacaan kita kalau tidak disertai ketakwaan, bi husni dzannina bil Qur'ani la yanfa'u, bacaan kita tidak akan bermanfaat jika kita tidak husnudzon terhadap Al-Quran. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi waspadalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.